Nah, saudaraku, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, orang yang lahir baru, Bapak Ibu Saudara, perlu terus-menerus menjaga rohnya untuk menyala-nyala. Bagaimana caranya? Caranya tiada lain, Bapak Ibu Saudara, yaitu membangun hubungan intim dengan Tuhan lewat penyembahan kita di rumah, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat doa-doa kita. Itulah satu-satunya cara yang paling simpel yang bisa kita lakukan di tengah masih sulitnya kita beribadah di gedung-gedung gereja, Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom bagi kita semua. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada pada saat ini. Puji Tuhan, saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, memperlengkapi kita, dan membebaskan kita, Bapak Ibu Saudara. Namun sebelumnya saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami boleh berbagi firman-Mu saat ini kepada semua saudara-saudara kami, seberapa banyak yang dapat mendengarkan dan menonton video ini, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hamba berdoa biarlah semua orang yang akan mendengarkannya boleh diberkati, diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan apabila ada yang sakit, biarlah oleh kuasa firman Tuhan sembuhlah dalam nama Tuhan Yesus. Apabila ada yang lemah, kuatlah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apabila ada yang merasa terikat dengan berbagai hal-hal yang tidak baik, biarlah mengalami kelepasan saat ini. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami boleh mengalami kemenangan serta terobosan dalam hidup kami. Urapi kami semua yang mendengarkan, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengar, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Kita yang siap, mari dengan sukacita kita sama-sama katakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun tema atau pokok renungan kita pada kesempatan ini adalah demikian: gereja jangan dininabobokan, tetapi harus dibangunkan. Saya ulangi sekali lagi, gereja jangan dininabobokan, tetapi harus dibangunkan. Nah, saudara, kalau ingat di saat saudara ingin membuat anak saudara yang ingin tidur supaya dia tidur pulas, maka dinyanyikan rupa-rupa lagu, kan begitu ya. Dan memang ada judul lagu Nina Bobo, oh ni, dan seterusnya. Sehingga anak itu nanti akan pelan-pelan akan tertidur pulas dan nyenyak. Itu untuk anak baik adanya. Tetapi untuk gereja, jangan kiranya pernah kita yang melayani umat Tuhan ini lewat khotbah, lewat kehidupan kita membuat gereja menjadi terninabobo. Kenapa? Karena di tengah pandemi COVID-19 ini, tanpa dininabobokan pun ada banyak orang percaya, orang Kristen sudah terlena. Kenapa? Karena hanya bisa ibadah melalui online. Dan kita sama-sama tahu, dan barangkali kita semua mengalami ketika cuman ibadah online tersebut itu tidak sama dampaknya, tidak sama kuasanya dibanding kalau kita kumpul di satu tempat, di rumah ibadat, di gedung gereja. Itu beda dengan kita hanya di rumah melalui online. Dan ini setelah sekian bulan, ya 7-8 bulan berlangsungnya pandemi ini, ada banyak orang yang yang sudah terlelap, maksud saya yang sudah terlena, Bapak Ibu Saudara, maaf ya, yang sudah terlena. Nah, jadi keadaan ini jangan lagi diperburuk dengan khotbah-khotbah kita yang hanya meninabobokan orang percaya. Harus pelayanan kita, khotbah kita harus membangkitkan semangat jemaat untuk tetap merindukan hadirat Tuhan. Puji Tuhan kalau nanti setelah ditemukannya vaksin dan berlakunya vaksin ini bisa mengubah keadaan. Kalau bisa mengubah keadaan, Bapak Ibu Saudara, sehingga bisa lagi kita beribadah di tempat-tempat rumah
Saudara, saya akan mengajak kita, ada ya beberapa ayat berbicara tentang soal harus bangun. Marilah kita buka misalnya dari Efesus 5 ayat 14. Efesus 5 ayat 14. Saya akan bacakan buat kita semua, saudaraku. Efesus 5 ayat 14 demikian. Ya, dikatakan begini, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya jangan terlena dalam tidur rohani kita, dalam tidur jasmani kita. Kita perlu bangun ya dari tidur kita, dari antara orang-orang yang mati rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, Roma 12 juga, Bapak Ibu. Roma 12 ayat 11 berkata, hendak ya, janganlah kiranya kerajinanmu kendor, tetapi hendaklah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Nah, saudaraku, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, orang yang lahir baru, Bapak Ibu Saudara, perlu terus-menerus menjaga rohnya untuk menyala-nyala. Bagaimana caranya? Caranya tiada lain, Bapak Ibu Saudara, yaitu membangun hubungan intim dengan Tuhan lewat penyembahan kita di rumah, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat doa-doa kita. Itulah satu-satunya cara yang paling simpel yang bisa kita lakukan di tengah masih sulitnya kita beribadah di gedung-gedung gereja, Bapak Ibu Saudara. Jadi janganlah kiranya kerajinan kita baca Alkitab kendor, janganlah kiranya kerajinan kita berdoa, penyembahan kendor. Kalau kendor, maka kita akan tertidur secara jasmani dan secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Lalu di Wahyu 3 ayat yang ke-15, saya kutip saja beberapa kata-kata inti dari sana. Dikata, ini berbicara tentang suam-suam kuku, Bapak Ibu Saudara. Oke, saya kira saya harus bacakan, mengajak kita melihat langsung dari Wahyu ya, Wahyu 3 ayat 15 dan 16 demikian. Wahyu 3 ayat yang ayat 5. Dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya ya, alangkah baiknya jika engkau dingin sajalah atau panas. Harus salah satu, Bapak Ibu Saudara. Dan ayat 16 dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu ini pernah digenapi di Turki. Jemaat yang ada di sana waktu itu, Bapak Saudara, memang dia hidup suam-suam kuku, maka dimuntahkan. Sehingga kita tahu Turki yang sekarang ini sudah jauh dari Turki di zaman gereja mula-mula. Saudara-saudara, ya, saudara tahu sendiri seperti apa negara Turki sekarang, kan begitu ya. Padahal salah satu tempat atau kota atau negara di mana Injil mulai bertumbuh di abad pertama ya di Turki, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini dikatakan kalau suam-suam kuku, saudara pasti pernah minum air yang dibilang hangat enggak, dibilang dingin juga enggak. Ini mual. Ini kalau kita minum air yang seperti ini memancing mual dan kita ingin muntahkan. Demikian juga Tuhan Yesus kepada orang Kristen yang kerohaniannya suam-suam kuku akan dimuntahkan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu ya relevan dengan judul atau tema khotbah kita saat ini, yaitu gereja jangan dinina-bobokkan tetapi harus dibangunkan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, setiap kita orang percaya, orang Kristen, bangun dari tidur kita, berjaga-jaga dalam doa, Bapak Ibu Saudara. Oke, kenapa harus bangkit dari tidur kita, Bapak Ibu Saudara? Ini pertanyaan pengantar kita. Mengapa harus bangkit dari tidur, Bapak Ibu Saudara? Jawabnya yang paling penting jawabnya, karena musuh-musuh rohani orang percaya sedang bangkit. Saya ulangi, musuh-musuh rohani kita sedang bangkit. Nah, apa saja musuh itu? Banyak. Saya akan coba kejar menyebutkannya secara cepat. Secara global ada banyak paham
Ada banyak paham, pendapat yang memang menentang kebenaran Alkitab. Sebutlah misalnya ateis, ya. Ateis itu nggak percaya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ateis nggak percaya bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya ini. Dan kelompok orang ini, terutama di dunia barat sana, ini semakin besar jumlahnya dan semakin muncul ke permukaan untuk menentang kebenaran Alkitab. Barangkali di sekitar kita pun ada orang-orang seperti ini, meski tidak mengklaim dirinya ateis, tetapi dalam kehidupannya dia seakan-akan nggak percaya ada Tuhan. Nah, jadi ini tidak jauh di negara barat sana, mungkin di sekitar kita pun ada ini. Dan ini adalah orang-orang yang menjadi dalam tanda kutip menjadi musuh iman kita, Bapak Ibu Saudara. Kemudian teori evolusi. Saya mendengar satu YouTube bahwa penginjil tersebut mengingatkan negaranya itu bahwa di negaranya itu sudah memasukkan teori evolusi ke kurikulum pendidikan. Ya, saudara tahu ya teori evolusi bahwa manusia bukan diciptakan oleh Tuhan tapi berasal dari monyet dan seterusnya dan seterusnya. Itu pun sekarang semakin merajalela di mana-mana. Dan kalau kita nggak hati-hati dengan anak-anak kita, maka anak-anak kita pun bisa terpengaruh dengan pengajaran ini. Lalu yang ketiga, LGBT tambah PA. Ini juga sudah makin marak di dunia ini dan di sekitar kita. LGBT, ya saudara udah tahu ya LGBT. Tapi tambah PA. PA-nya apa? Pedofilia dan aborsi. Kan begitu saja. Ini dianggap hak asasi, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak negara-negara yang tadinya didirikan berdasarkan Injil Yesus Kristus. Sekarang negara-negara tersebut pun sudah melegalkan lesbian, gay, bisex, transgender, pedofilia, hubungan seks dengan anak-anak, dan aborsi. Nah, ini musuh yang barangkali sebentar lagi akan mendekati kita di negara kita, di masyarakat kita ini. Lalu yang ketiga, pluralisme, bukan pluralitas. Pluralisme adalah salah satu yang ditekankan di dalam pengajaran itu adalah bahwa semua agama sama. Kan begitu. Jadi kalau semua agama sama, ngapain beda-beda agama? Ayolah satu agama saja. Dan ini tanda-tanda akhir zaman. Saudara, saya yakin saudara mengerti apa maksudnya. Lalu yang berikutnya, kekuatan global. Kekuatan global ini mampu merekayasa apa saja di dunia ini. Mampu merekayasa politik, mampu merekayasa ekonomi, mampu merekayasa kesehatan, mampu merekayasa bahkan bencana pun. Ada kekuatan global yang sedemikian rupa yang akan menggeser yang akan menggerus iman orang percaya kalau tidak hati-hati, kalau tertidur, kalau tidak berjaga-jaga, saudaraku. Nah, kemudian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, musuh yang lain dari dalam. Dari dalam ada saudara palsu, ada nabi palsu, ada guru palsu, ada gembala palsu. Bukan maksudnya semua gembala jadi palsu, tidak, tapi ada guru palsu, ada gembala palsu, ada saudara palsu. Karena Alkitab mengatakan memang ada ilalang dan gandum tumbuh bersama-sama. Kelihatan mirip tapi sesungguhnya berbeda, saudara-saudara. Ini juga perlu kita waspadai. Dan ada penyesat-penyesat. Penyesat itu tidak menyesatkan dari luar. Dia akan datang mendekat kepada kita dan dia akan menyesatkan iman percaya kita. Sebutlah misalnya Alkitab New World Translation, ya. New World Translation di dalam Yohanes 1 dia katakan begini, in the beginning was Word, and the Word was God, and the Word is a God. Huruf kecil. Saudara bisa download Alkitab ini, dan saya nggak perlu sebutkan di sini dari aliran mana yang menggunakan ini, tapi cari di Play Store, download ini, maka saudara akan melihat bukti nyata ada penyesatan yang sepertinya dia adalah orang Kristen, tapi sesungguhnya tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian ada juga teologi liberal. Teologi liberal juga musuh Injil, musuh Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena lebih mengutamakan kebebasan berpikir, kemerdekaan berpikir. Kalau pikiran kita ini atas dasar kemerdekaan, dia mengatakan sesuatu kesimpulan, misalnya contohnya bahwa kalau
dia mengatakan begini nih, mengatakan bahwa Yesus bukan anak Allah dan dia bisa urutkan dalil-dalilnya berdasarkan kebebasan berpikir, maka itu bisa diterima menjadi kebenaran. Saudara ngerti maksud saya ya? Itu juga musuh yang perlu diwaspadai, saudara-saudara. Ya, kemudian ada musuh-musuh yang lain yang bisa merasuki kita. Sebutlah gaya hidup hedonisme. Gaya hidup hedonisme itu tidak hanya di luar sana, di dalam gereja pun itu bisa ada, Bapak Saudara. Gaya hidup hedonisme, bagaimana supaya tampil mewah, bagaimana menjadi sosialita rohani dan seterusnya. Saudara, jangan saudara kira zaman ini main-main. Harus bangun, harus bangkit dari hal-hal yang seperti ini. Buka matamu, buka pikiranmu lebar-lebar supaya engkau mengerti apa yang sekarang sedang terjadi, saudaraku. Kemudian Kristen sinkritis, ini juga musuh dari dalam. Kristen sinkritis ini adalah tercampur aduknya ajaran nenek moyang yang tidak sesuai dengan Alkitab dengan Injil, tercampur aduk dia, saudara-saudara. Ya, saudara ngerti maksud saya? Tercampur aduk dia. Seharusnya jangan dicampur aduk, ya. Memang ajaran nenek moyang ada yang baik, tetapi ada memang yang menentang Injil, menentang Alkitab. Ini kita harus hati-hati hidup dalam seperti ini. Karena begitu ada raga yang menghamirkan imanmu, maka seluruh adonan itu akan menjadi apa istilahnya itu? Menjadi terkontaminasi, saudaraku. Nah, itulah sejumlah musuh-musuh daripada Alkitab dan musuh orang percaya hari-hari ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita buat? Nggak ada cara lain, nggak ada Bapak Ibu Saudara jalan lain kecuali kita harus bangun dan berjaga-jaga, yaitu kita terus membangun mesbah keluarga. Nggak ada jalan lain. Ya, kalau saudara sudah bisa beribadah ke gedung-gedung ibadat, puji Tuhan. Tetapi kalau belum, bangunlah mesbahmu. Suami-suami sebagai imam, bangunkan istri dan anak-anak, ajak masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, baca Alkitab, berdoa. Maka engkau akan terkonek kepada sumber kekuatan itu, sumber kuasa, yaitu Tuhan sendiri. Maka engkau punya daya tahan untuk menghadapi apapun yang kini sedang terjadi. Dan yang kedua dan yang terakhir, bahwa cara kita untuk bangun yaitu pergi memberitakan Injil ke tetangga. Beritakan secara verbal bahwa Yesuslah Tuhan. Kasih tahu Yohanes 14 ayat 6, ya, bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Kasih tahu juga Yohanes 13 ayat 13 bahwa Tuhan Yesus memang mengakui dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Dan kasih tahu juga kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Dia, di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah jaminan yang pasti, inilah jaminan yang absolut, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, mari jangan tertidur, bangkitlah dan tetaplah berjaga-jaga dalam doa. Tetap pelihara hubunganmu dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.